Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Ya, terima kasih telah datang ke kelas. Walaupun cuaca agak sedikit mendung dan cuaca agak sedikit dingin, saya sangat mengapresiasi kalian telah datang ke sini. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan mengecek dulu kondisi kelas. Ketua kelas Andika, apakah ada teman-teman yang tidak hadir? Benar. Oh, iya. Nanti dikabarkan ya ke mereka. Iya. Kondisi kelas, apakah ada sampah di bawah? Kalian periksa dulu. Oke, jika tidak ada, kita akan langsung mulai kelas kita. Namun sebelum kita mulaikan kelas kita akan meminta tuntunan dari Tuhan dan berdoa. Mari satu dalam doa. Amin. Oke, kita langsung saja masuk ke materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini yaitu representasi data mengenal histogram. Sebelum kita mengenal histogram, apakah kalian tahu burung manguni? Tahu. Oke. Jadi seperti di slide yang sudah kalian lihat di sini merupakan gambar estimasi populasi burung manguni. Ada yang tahu ini diagram apa? Oke. Coba dari diagram batang ini kalian lihat kabupaten mana yang estimasi populasi burung manguninya paling banyak? Bola Mongondo. Ya, betul sekali, Anugerah Bolaan Mongondo. Ya, lalu yang paling sedikit kabupaten mana? Tahu. Oke, betul sekali. Jadi kalian sudah bisa ya mengambil kesimpulan dari suatu diagram. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3, yaitu memahami pengertian histogram, kedua membedakan histogram dan diagram, dan yang ketiga menyimpulkan suatu histogram. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, adik-adik bisa scan QR ini. QR ini berupa buku elektronik matematika yang akan menunjang pembelajaran kita pada hari ini. Sudah terbuka. Nanti di situ bisa langsung buka saja bukunya, tidak perlu diunduh. Semua bisa buka. Ya, kalau sudah terbuka, buka bab 6 tentang representasi data. Kita lanjut. Jadi mula-mula untuk materi hari ini kita akan belajar dari pengertian. Bisa adik-adik lihat di slide, histogram itu merupakan grafik batang vertikal yang digunakan untuk menyajikan distribusi frekuensi dari data kuantitatif kontinu. Di sini kalian bisa lihat di kanan ada merupakan contoh histogram. Lalu setelah kita mengetahui pengertian, kita akan melihat karakteristik dari histogram. Jadi ada 3 karakteristik paling menonjol dari histogram, itu sumbu X-nya atau garis yang horizontal. Dia mewakili nilai data yang telah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval kontinu. Yang kedua itu sumbu Y atau yang garis vertikal, mewakili frekuensi atau seberapa sering data muncul dalam setiap rentang kelas interval tersebut. Dan yang ketiga, kerapatan batangnya.
saling berhimpitan. Berbeda dengan diagram batang yang memiliki celah antar kategori, batang pada histogram saling menempel atau berhimpitan. Nah, untuk membedakan diagram batang dengan histogram, adik-adik bisa lihat gambar di sini. Saya mau kalian berdiskusi dengan teman di sebelah kalian. Lalu saya akan bertanya apa perbedaan yang kalian lihat dari visual ini. Saya kasih waktu 1 menit untuk berdiskusi. Oke, sudah 1 menit. Coba siapa yang ingin secara sukarela memberikan pendapatnya? Apa perbedaan dari histogram yang di kiri dan diagram batang yang di kanan? Secara visual kalian lihatnya apa perbedaan mereka? Kalau yang histogram linear berhimpitan, sedangkan yang diagram batang memiliki jarak. Oke, terima kasih Andika. Tepuk tangan untuk Andika. Ya, betul sekali. Salah satu perbedaan dari histogram dengan diagram batang yaitu kalau histogram batang itu berhimpitan, sedangkan diagram batang itu dia terpisah. Jadi selain itu perbedaannya juga kalau misalnya histogram itu dia frekuensi, sedangkan diagram batang itu dia data tunggal. Nah, untuk lebih jelas mengetahui perbedaan histogram dengan diagram batang, di sini saya sudah buatkan tabel untuk perbedaan mereka. Jadi adik-adik bisa melihat untuk tabel ini. Kalau yang suka mau foto-foto, tapi nanti Ner akan kirimkan untuk materi di grup WhatsApp. Oke. Setelah mengetahui pengertian dengan karakteristik serta perbedaan histogram dengan diagram batang, di sini merupakan 7 langkah emas membuat histogram. Jadi ada 7 langkah yang sangat krusial untuk membuat histogram. Yang pertama itu kumpulkan dan urutkan data. Jadi data yang ada itu diurutkan dari min ke max. Lalu yang kedua itu hitung jangkauannya atau dinotasikan dengan R, merupakan selisih dari data terbesar dan data terkecil. Selanjutnya, tentukan jumlah kelas atau K. Nah, untuk menentukan K ini kita menggunakan aturan Sturges, di mana K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Lanjut, hitung lebar kelas atau I. Ya, tentukan rentang interval untuk setiap batang. Di sini rumusnya I sama dengan jangkauan dikurang kelasnya tadi yang menggunakan Sturges. Lalu langkah selanjutnya kalian bisa lihat di slide seperti itu ya. Nah, setelah kalian mengetahui langkah menyusun atau membuat histogram, pengertian serta karakteristik histogram, di sini Ner akan membagikan LKPD, di mana kalian akan bekerja sama untuk mengisi LKPD. Setelah LKPD ini diisi, saya akan minta satu kelompok untuk maju dan menjelaskan hasil dari diskusi mereka.
saya berikan waktu 10 menit untuk kalian mengisi LKPD ini. Saya harap kalian bisa berdiskusi dengan baik dengan teman-teman kalian dan menjawab LKPD ini sebaik mungkin. Jadi perhatikan untuk LKPD tersebut ada beberapa aktivitas yang akan kalian isi. Sebelum mengisi, pastikan kalian membaca petunjuk pengerjaan ya. Jawab dengan sebaik mungkin karena waktunya masih panjang, masih tersisa 6 menit.
Maksudnya dia paling cepat karena hanya memasak waktu sekitar 20 menit. Jadi ya masih ada 3 menit untuk kalian menjawab. Kalau ada kebingungan boleh bertanya. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Belum ya? Waktunya masih ada 2 menit. Tapi kalau sudah selesai boleh kalian angkat tangan. Jadi waktunya sudah kurang dari 1 menit. Apakah ada yang sudah selesai? Ya. Sudah. Jadi 2 kelompok sudah selesai dari 3 kelompok. Kita tunggu temannya yang satu lagi belum selesai. Masih ada 30 detik untuk waktu. Lima, 4, 3, 2, 1. Ya, waktunya habis ya. Semuanya sudah selesai? Sudah. Oke. Kalau semuanya sudah selesai, kelompok siapa yang akan menyimpulkan hasil dari aktivitas 1? Oke, kelompok Rizal boleh ke depan. Jadi di aktivitas 1
ditunjukkan ada diagram batang, di mana diagram tersebut menunjukkan waktu yang ditempuh oleh para atlet Olimpiade tahun 98 dengan cabang olahraga lintas alam. Nah, perhatikan di situ ada 3 pertanyaan. Dari pertanyaan yang pertama, diagram tersebut ada berapa atlet yang berpartisipasi dalam cabang lintas alam dan ada berapa negara yang berpartisipasi dalam cabang ini? Kami dapat dari kelompok kami ada 25 atlet dengan 20 negara. Di mana teman-teman lain adakah jawaban yang berbeda atau jawabannya sama? Oke, bisa dilanjut ke sini. Kemudian pertanyaan yang kedua, peserta dari negara manakah yang mendapat medali emas? Berapa catatan waktunya? Nah, di sini negara yang mendapatkan medali emas yaitu Norway 1, di mana sekitar 27 menit karena di negara ini menggunakan waktu paling sedikit. Ada jawaban yang berbeda? Semuanya sama ya. Lanjut, Pak. Selanjutnya yang bagian C, berapakah atlet yang menyelesaikan lomba ini dengan interval catatan waktu antara 31 menit dan 32 menit 59 detik? Jawaban dari kami itu sekitar ada 8 penari. Oke. Jawabannya sama semua? Oke, jadi untuk kelompok Poni itu jawabannya sudah betul. Jadi berikan tepuk tangan untuk kelompok Poni. Oke, jadi Poni silakan duduk kembali. Jadi yang dapat kita simpulkan yang dapat saya simpulkan, kalian itu sudah bisa melihat sebuah diagram data dan kalian bisa menarik kesimpulan dari diagram tersebut. Lalu lanjut untuk aktivitas kedua. Nah, di aktivitas kedua ini agak panjang. Lalu ada yang, jadi saya ingin 2 kelompok untuk mempresentasikan jawabannya. Di sini ada yang ingin mempresentasikan jawaban yang pertama. Oke, kelompok kalian silakan maju ke depan. Jadi di aktivitas kedua di situ kalian bisa lihat ada berupa tabel distribusi, silahkan. Untuk catatan waktu yang pertama 27 menit sampai 28 menit 59 detik, frekuensinya 7. Oke. Jawaban kalian sama? Sama. Oke. Untuk tabel yang kedua frekuensinya 9. Tabel yang ketiga frekuensinya 4. Tabel yang keempat frekuensinya 2. Tabel yang kelima frekuensinya 2. Sudah? Tidak? Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompoknya Moren. Jadi kalian juga sudah bisa melihat frekuensi dari suatu data. Jadi itu hal yang sangat krusial dalam membuat histogram yang akan lanjut di belakang, berarti oleh kelompok terakhir, oleh kelompok Andika. Apakah Andika bisa menggambarkan histogram dari data yang sudah disebutkan oleh kelompok Moren? Oke, silakan. Rapi-rapi, yang penting
untuk Andika. Nah, jadi tadi kan kelompok Moren sudah menyebutkan untuk tabel frekuensi dari data yang mereka lihat. Nah, dari tabel tersebut kelompok Andika sudah membuat histogramnya. Menurut kalian apakah dari tabel tersebut sudah sesuai dengan histogram ini? Oke, sudah. Berarti kalian sudah bisa ya untuk membuat histogram dan tidak bingung untuk membuat histogram. Jadi untuk membuat histogram jangan lupa dengan 7 langkah emas tadi. Nah, jadi apakah adik-adik sekalian bisa menyimpulkan apakah apa saja yang kalian pelajari hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan apa yang kalian pelajari hari ini? Jadi yang sudah dipelajari dari awal tadi, adakah yang bisa membuat kesimpulan apakah yang sudah apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Dari awal, dari pengertian histogram, mungkin ada. Ayo ada. Jangan malu-malu dikaji. Oke, mungkin kalian masih malu-malu, jadi untuk saya memberikan ringkasan singkat. Jadi yang kita sudah pelajari hari ini itu tentang apa itu histogram, lalu apa karakteristiknya, dengan kalian juga sudah bisa membuat histogram sendiri. Nah, mungkin kalian di sini masih malu-malu, jadi untuk lebih memperkaya pengetahuan kalian di pertemuan kita selanjutnya, di sini saya sudah menyediakan pengayaan untuk kalian, di mana di sebelah kanan ini merupakan kode QR untuk link video pembelajaran, dan yang di sebelah kiri itu kuis yang kalian bisa jawab, dan itu merupakan tugas rumah kalian. Boleh di scan dulu supaya, atau di foto supaya nanti di rumah langsung kalian jawab. Jadi untuk kuis online-nya itu kalian boleh mengerjakan sebanyak mungkin. Mungkin kalian melakukan kesalahan di pertama, kalian boleh mengulang-ulang kembali sampai kalian benar-benar paham dengan materi histogram ini. Dengan video pembelajaran yang disinilah sangat membantu untuk memahami materi ini. Nah, jika sudah di-scan, sekian untuk pembelajaran hari ini. Karena kita mengawalinya dengan doa, kita akan tutup dengan doa. Saya minta kesediaan Koni untuk menutup kita dalam doa. Dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal pembelajaran kami sehingga boleh berakhir pada hari ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan berkati kami di perjalanan agar kami tiba di tempat kami dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Adik Foni. Untuk pertemuan berikutnya saya harapkan
kalian lebih aktif dalam partisipasi di pembelajaran kita. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Sekian untuk materi kita hari ini, akan dilanjutkan minggu depan. Jangan lupa untuk pengayaannya kalian tonton. Terima kasih. Terima kasih.